Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ibu Julianto SEMSIAK selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat Ibu Madya Ariwayuni SEMSI selaku dosen pembimbing 2. Yang terhormat Ibu Igusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi SEMSI selaku dosen penelaah. Perkenalkan, nama saya Kadek Febriana, NIM 17170511192. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan skripsi yang telah saya selesaikan. Judul dari skripsi saya yaitu pengaruh asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, kepuasan kerja, dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Studi kasus pada KSU di Kabupaten Gianyar. Adapun latar belakang dari penelitian saya yaitu yang kecurangan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok secara sengaja yang berdampak dalam laporan keuangan dan mengakibatkan terjadinya kecurangan bagi entitas atau pihak lain. Kecenderungan kecurangan merupakan kesengajaan untuk melakukan tindakan penghilangan atau penambahan jumlah tertentu sehingga salah saji dapat dalam laporan keuangan. Organisasi yang memiliki kecenderungan kecurangan paling tinggi adalah organisasi yang bergerak di bidang keuangan atau pada lembaga keuangan. Dampak yang akan terjadi akibat adanya kecurangan adalah perusahaan akan mengalami kerugian yang sangat signifikan. Kecurangan biasanya disebabkan karena perusahaan ingin laporan keuangan terlihat baik. Banyak lembaga keuangan yang melakukan praktik kecurangan, baik pada sektor publik maupun sektor swasta. Bahkan di daerah Bali sendiri, tidak sedikit terjadi kecenderungan kecurangan pada lembaga keuangan, salah satunya pada lembaga keuangan koperasi. Di Provinsi Bali, khususnya di Kabupaten Gianyar, banyak terdapat koperasi termasuk koperasi serba usaha. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM, Kabupaten Gianyar terdapat 1.257 unit koperasi di Kabupaten Gianyar dengan jumlah koperasi serba usaha sebanyak 633 koperasi. Dalam perkembangannya, koperasi mengalami berbagai permasalahan yang terjadi. Sebanyak 286 unit koperasi sekarat atau tidak aktif per Februari 2021. Salah satu kasus yang terjadi pada koperasi serba usaha di Kabupaten Gianyar yaitu pada koperasi serba usaha Gri Anyar Sari Boga, di mana kasus yang terjadi pada koperasi tersebut melibatkan manajer koperasi yang diduga melakukan penggelapan dana nasabah sejumlah 5 miliar lebih. Dana tersebut diduga digunakan oleh oknum tersebut untuk keperluan pribadi dan oknum manajer yang dimaksud pun sudah mengakui perbuatannya dan menyerahkan sejumlah aset untuk menggantikan dana tersebut. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, adanya kasus kecurangan yang terjadi pada koperasi serba usaha yang ada di Bali. Salah satunya di Kabupaten Gianyar, yaitu pada koperasi serba usaha Gri Anyar Sari Boga. Yang kedua, kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal koperasi yaitu melakukan tindakan penggelapan dana dari nasabah. Dalam kasus yang terjadi, pihak internal koperasi melakukan penggelapan dana dari nasabah, namun ketika nasabah ingin mencairkan dana yang dimiliki, pihak koperasi beralasan bahwa uang tidak bisa dicairkan dikarenakan pandemi saat ini dan banyak nasabah yang tidak mampu membayar kredit sehingga mengalami kredit macet. Selanjutnya, pembatasan masalah. Untuk membatasi masalah agar tidak meluas, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti pada variabel yang digunakan, yaitu asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, kepuasan kerja, dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada koperasi serba usaha. Selanjutnya, rumusan masalah yang pertama, apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada koperasi serba usaha? Yang kedua, apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada koperasi serba usaha? Yang ketiga, apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada koperasi serba usaha? Yang keempat, apakah moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada koperasi serba usaha?
Selanjutnya tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada koperasi serba usaha. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada koperasi serba usaha. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada koperasi serba usaha. Yang keempat, untuk menganalisis pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada koperasi serba usaha. Selanjutnya manfaat penelitian, yaitu menggunakan manfaat praktis dan manfaat teoritis. Selanjutnya kajian teori. Di sini saya menggunakan dua grand teori. Yang pertama teori fraud triangle dan yang kedua teori atribusi. Yang pertama teori fraud triangle, yaitu konsep fraud triangle pertama kali dikemukakan oleh Donald L. Creasy pada tahun 1953. Secara umum, kecurangan mempunyai tiga sifat seperti yang diungkapkan dalam fraud triangle, di mana kondisi yang umum hadir pada saat terjadinya fraud yaitu tekanan atau pressure, pembenaran atau rationalization, dan kesempatan atau opportunity. Yang kedua, teori atribusi. Teori ini dikembangkan oleh Fritz Heider yang mempelajari mengenai proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan atau sebab pelakunya. Pelaku seseorang telah dikombinasikan antara kekuatan internal dan eksternal. Menurut Utami 2019, teori atribusi merupakan dari penjelasan cara-cara manusia menilai orang secara berlainan, tergantung pada makna apa yang dihubungkan ke suatu perilaku tertentu. Selanjutnya, kecurangan. Kecurangan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk kepentingan pribadi dengan tujuan memperoleh keuntungan. Tindakan tersebut dilakukan dengan menutupi pembenaran, penipuan, manipulasi, kelicikan, atau mengelabui yang dapat berupa salah saji laporan keuangan, korupsi, dan penyalahgunaan aset. Selanjutnya, asimetri informasi. Menurut Setiawan 2015, asimetri informasi merupakan ketidakseimbangan informasi antara pihak dalam perusahaan mengetahui informasi yang lebih baik dibandingkan dengan pihak luar perusahaan. Kesenjangan informasi antara pihak investor dengan pihak pengelola akan membuka peluang bagi pihak pengelola dana untuk melakukan tindakan kecurangan tersebut. Selanjutnya, kesesuaian kompensasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu KBBI, kesesuaian merupakan perihal atau sesuai, keselarasan atau kecocokan. Sedangkan kompensasi memiliki arti imbalan berupa uang atau bukan uang yang diberikan kepada karyawan dalam perusahaan atau organisasi. Dengan demikian, kesesuaian kompensasi merupakan kecocokan atau kepuasan bagi karyawan atau pihak internal perusahaan terhadap suatu bakas jasa yang diberikan baik berupa upah, gaji, ataupun insentif. Selanjutnya, moralitas individu. Menurut Dewi 2017, kepuasan kerja merupakan sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaan. Sikap ini dicerminkan oleh onomas kerja, disiplin, dan prestasi kerja. Selanjutnya, moralitas individu. Menurut Dewi 2017, moral merupakan diartikan sebagai ajaran kesusilaan yang memuat ajaran tentang baik buruknya perbuatan. Kata moral berasal dari kata Latin yaitu mores. Mores berasal dari kata mos yang berarti kesusilaan, tabiat, atau kelakuan. Selanjutnya, koperasi. Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yaitu sebagai bidang usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas-asas kekeluargaan. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama, Ariati 2015. Yang ketiga, Firmayani 2017,
Yanya 2017, Dewi 2017, Wijaya 2017, Parmini 2017, Astuti 2018, Putri 2018, Utami 2019, Aryani 2019, dan Anggrini 2020. Selanjutnya, kerangka berpikir. Yang pertama, asimetri informasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan. Yang kedua, kesesuaian kompensasi, hipotesis 2, berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan. Yang ketiga, kepuasan kerja, hipotesis 3, berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan. Yang keempat, moralitas individu, hipotesis 4, berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan. Hanya hipotesis. Hipotesis 1, asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Yang kedua, hipotesis kedua, kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Hipotesis 3, kepuasan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Hipotesis 4, moralitas individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Selanjutnya, metode penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan penelitian kuantitatif di mana dalam pengumpulan data diperoleh dari penyebaran kuesioner. Pengambilan sampel yang tepat untuk memperoleh data diperlukan dengan penentuan kriteria yang sesuai dengan variabel penelitian. Selanjutnya, lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan pada koperasi serba usaha di Kabupaten Gianyar. Jumlah populasi dari penelitian ini adalah sebanyak 633 unit koperasi. Selanjutnya, sampel. Jumlah koperasi sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 73 unit koperasi serba usaha. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner. Kuesioner diberikan kepada responden yaitu semua ketua koperasi serba usaha yang berada di Kabupaten Gianyar dengan harapan responden yang diberikan yaitu kepada kepala bagian keuangan koperasi serba usaha yang ada di Kabupaten Gianyar dengan harapan dapat memberikan respon atau tanggapan yang dituangkan dalam daftar pertanyaan. Selanjutnya, instrumen penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner. Dengan skala yang digunakan di dalam penyebaran kuesioner adalah skala Likert. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, uji kualitas data menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya, uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji hipotesis menggunakan uji regresi linear berganda, uji T, dan uji koefisien determin. Selanjutnya, hasil dan pembahasan, yaitu pada tabel hasil distribusi kuesioner. Berdasarkan tabel di samping menunjukkan bahwa jumlah kuesioner yang disebar pada responden sebanyak 73 kuesioner. Jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 73 kuesioner sehingga tingkat pengembalian kuesioner sebesar 100%. Selanjutnya, karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan tabel di samping, dilihat dari jenis kelamin responden menunjukkan bahwa responden laki-laki berjumlah 42 orang atau sebesar 57,53%. Responden dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 31 orang atau sebesar 42,47%. Hasil ini menunjukkan bahwa responden didominasi oleh laki-laki. Selanjutnya, karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan. Berdasarkan tabel di samping di bawah, tingkat pendidikan responden menunjukkan bahwa responden tingkat pendidikan SMA atau SMK berjumlah 30 orang atau sebesar 41,09%. Responden dengan tingkat pendidikan diploma atau D3 berjumlah 15 orang atau sebesar 20,55%. Dan sisanya
dengan tingkat pendidikan S1 berjumlah 28 orang atau 38,36%. Selanjutnya, karakteristik responden berdasarkan usia. Berdasarkan tabel di samping menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden yang berusia kisaran 36 sampai 45 tahun sebanyak 31 orang atau 42,47%. Responden yang berusia kisaran 25 sampai 35 tahun sebanyak 23 orang atau sebesar 31,50% dan sisanya sebanyak 19 orang atau sebesar 26,03%. Selanjutnya, hasil analisis deskriptif. Pada tabel di samping menunjukkan 5 deskripsi umum dari hasil penelitian ini. Variabel asimetri informasi memiliki skor minimum 9 dan skor maksimum 28 dan skor rata-rata variabel ini adalah 20,81 dengan standar defisiasi yang diperoleh 3,73. Skor rata-rata yang diperoleh adalah 20,81. Bisa disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini mengisi kuesioner mendekati nilai maksimum yaitu 28. Selanjutnya, variabel kesesuaian kompensasi memiliki skor minimum 17 dan skor maksimum 30. Skor rata-rata dari variabel ini adalah 24,14 dengan standar defisiasi yang diperoleh 2,36. Skor rata-rata variabel ini adalah 24,14. Bisa disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini mengisi kuesioner mendekati nilai maksimum yaitu 30. Selanjutnya, variabel kepuasan kerja memiliki skor minimum 16 dan skor maksimum 25. Skor rata-rata variabel ini adalah 21,41 dengan standar defisiasi yang diperoleh 2,04. Skor rata-rata variabel ini adalah 21,41. Bisa disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini mengisi kuesioner mendekati nilai maksimum 25. Selanjutnya, variabel moralitas individu memiliki skor minimum 14 dan skor maksimum 28. Skor rata-rata variabel ini adalah 22,75 dengan standar defisiasi yang diperoleh 3,05. Skor rata-rata variabel ini adalah 22,75. Bisa disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini mengisi kuesioner mendekati nilai maksimum yaitu 28. Selanjutnya, variabel kecenderungan kecurangan akuntansi memiliki skor minimum 23 dan skor maksimum 34. Rata-rata variabel ini adalah 29,62 dengan standar defisiasi 2,47. Skor rata-rata variabel ini adalah 29,62. Bisa disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini mengisi kuesioner mendekati nilai maksimum 34. Selanjutnya, uji validitas. Dari hasil tabel uji validitas di atas dapat disimpulkan bahwa variabel asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, kepuasan kerja, moralitas individu, dan kecenderungan kecurangan akuntansi memiliki nilai korelasi variabel lebih besar dari R tabel yaitu sebesar 0,361. Maka item yang terdapat dalam pernyataan baik variabel dependen maupun variabel independen dapat dinyatakan valid. Selanjutnya, uji reliabilitas. Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha pada variabel asimetri informasi yaitu sebesar 0,779, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,06 sehingga dapat dinyatakan bahwa keenam pertanyaan dari kuesioner reliable. Pada variabel kesesuaian kompensasi yaitu sebesar 0,782 yang dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,06 sehingga pertanyaan pada variabel ini dapat dikatakan reliable. Pada variabel kesesuaian kompensasi yaitu sebesar 0,712 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut
lebih besar dari 0,06 sehingga item pertanyaan pada variabel ini dinyatakan reliable. Selanjutnya pada moralitas individu didapat hasil sebesar 0,725 yang dimana nilai ini lebih besar dari 0,06 sehingga item pertanyaan pada variabel ini dapat dinyatakan reliable. Yang terakhir, pada variabel kecenderungan kecurangan akuntansi didapatkan hasil sebesar 0,576 yang dimana nilai ini lebih besar dari 0,06 sehingga item pertanyaan pada variabel ini dinyatakan valid. Selanjutnya, uji normalitas. Berdasarkan tabel uji normalitas di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai Kolmogorov Smirnov sebesar 0,586 dengan signifikansi sebesar 0,883 dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi secara normal. Selanjutnya, uji multikolonialitas. Berdasarkan tabel uji multikolonialitas dapat dinyatakan semua variabel independen memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,1. Dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel dapat penelitian ini dinyatakan terbebas dari adanya multikolonialitas. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel uji heteroskedastisitas bahwa variabel independen yaitu variabel asimetri informasi memiliki nilai sig sebesar 0,672. Variabel kesesuaian kompensasi memiliki nilai sig sebesar 0,671. Variabel kepuasan kerja memiliki nilai sig 0,147 serta variabel moralitas individu memiliki nilai sig 0,110. Dapat disimpulkan bahwa semua variabel memiliki profitabilitas signifikan lebih besar dari 0,05 sehingga dinyatakan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Selanjutnya, hasil uji regresi linear berganda. Berdasarkan hasil perhitungan regresi linear berganda, dapat disimpulkan hasil sebagai berikut. Konstanta 8,582 menunjukkan bahwa apabila variabel asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, kepuasan kerja, dan moralitas individu bernilai konstan, maka rata-rata nilai variabel kecenderungan kecurangan akuntansi adalah 8,582 satuan. Selanjutnya, koefisien regresi asimetri informasi sebesar 0,067 yang menunjukkan bahwa apabila terdapat penambahan asimetri informasi sebesar satuan, maka kecenderungan kecurangan akuntansi akan meningkat sebesar 0,218. Selanjutnya, koefisien regresi kesesuaian kompensasi sebesar minus 0,176 yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara variabel kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini berakibat apabila variabel kesesuaian kompensasi naik sebesar 1, maka variabel terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi akan mengalami penurunan sebesar 0,176 satuan. Selanjutnya, koefisien regresi kepuasan kerja sebesar minus 0,47 yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antar variabel kepuasan kerja dan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini berarti apabila variabel kepuasan kerja naik sebesar 1, maka variabel terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi akan mengalami penurunan sebesar 0,474. Selanjutnya, koefisien regresi moralitas individu sebesar minus 0,231 yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara variabel moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini berarti apabila moralitas individu naik sebesar 1, maka variabel terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi akan mengalami penurunan sebesar 0,231. Selanjutnya, uji koefisien determin. Berdasarkan tabel uji koefisien determin,
Di atas dilihat bahwa nilai adjust R square sebesar 0,351. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, kepuasan kerja, dan moralitas individu menjelaskan sebesar 35,7%, variasi variabel kecenderungan kecurangan akuntansi sisanya sebesar 64,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini yang dapat mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Selanjutnya uji T parsial. Hipotesis 1. Pengujian hipotesis 1 dapat dilihat dengan jumlah sampel atau responden 73 orang. Diperoleh nilai signifikan sebesar 0,019. Nilai signifikan sebesar 0,19 menunjukkan bahwa sig lebih kecil dari A sama dengan yaitu 0,019 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa X1 memiliki hubungan yang searah dengan variabel Y, sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa hipotesis 1 diterima, yaitu asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada KSU di Kabupaten Gianyar. Selanjutnya hipotesis 2. Pengujian hipotesis 2 dapat dilihat dengan jumlah sampel atau responden 73 orang. Diperoleh nilai signifikan sebesar 0,038. Nilai signifikan sebesar 0,038 menunjukkan bahwa sig lebih kecil dari A yaitu 0,038 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa X variabel 2 memiliki kontribusi terhadap Y, sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa hipotesis 2 diterima, yaitu kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di KSU di Kabupaten Gianyar. Selanjutnya hipotesis 3. Pengujian hipotesis 3, yaitu dengan jumlah sampel responden 73 orang, diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikan sebesar 0,000 menunjukkan bahwa 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa X3 memiliki kontribusi terhadap Y, sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa hipotesis 3 diterima, yaitu kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di Kabupaten Gianyar. Selanjutnya hipotesis 4. Pengujian hipotesis 4 dengan jumlah sampel atau responden 73 orang, diperoleh nilai signifikan sebesar 0,009. Nilai signifikan sebesar 0,09 menunjukkan bahwa 0,009 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa X4 memiliki hubungan searah namun berpengaruh negatif dengan variabel Y sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa hipotesis 4 diterima, yaitu moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada koperasi serba usaha di Kabupaten Gianyar. Selanjutnya pembahasan pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada koperasi serba usaha di Kabupaten Gianyar. Pengaruh asimetri informasi atau X1 terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi adalah berpengaruh positif. Hasil ini ditunjukkan oleh koefisien regresi yang bernilai positif sebesar 0,067 dengan T statistik 0,989 dengan signifikan 0,19, yaitu lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, yang berarti semakin tinggi asimetri informasi yang terjadi pada koperasi, maka akan semakin tinggi pula kecenderungan kecurangan yang terjadi. Penelitian yang dilakukan oleh Firmayani 2017 yang meneliti mengenai pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami 2019, Aryani 2019, Putri 2018 dengan hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan. Selanjutnya, pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada koperasi serba usaha di Kabupaten Gianyar. Pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi adalah berpengaruh negatif. Hasil ini ditunjukkan oleh koefisien regresi yang bernilai negatif sebesar 0,176 dengan T statistik minus 1,79 dengan signifikansi 0,038 yaitu lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, yang berarti semakin rendah kompensasi yang diperoleh karyawan koperasi, maka akan semakin tinggi terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi yang terjadi. Utami 2019 yang memiliki pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan dengan hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Firmayani 2017 dan Aryati 2015 yang meneliti pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Selanjutnya, pengaruh kepuasan kerja terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada koperasi serba usaha di Kabupaten Gianyar. Kepuasan kerja atau X3 terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi adalah berpengaruh negatif. Hasil ini ditunjukkan oleh koefisien regresi yang bernilai negatif sebesar minus 0,474 dengan T statistik minus 3,893 dengan signifikan 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, yang berarti semakin rendah kepuasan kerja yang diperoleh karyawan koperasi, maka akan semakin tinggi terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi yang terjadi. Dewi 2017 yang meneliti pengaruh kepuasan kerja terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi memperoleh hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Parmini 2017 dan Anggreni 2020 yang meneliti mengenai pengaruh kepuasan kerja terhadap kecenderungan kecurangan dengan hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Selanjutnya, pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada KSU di Kabupaten Gianyar. Pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi adalah berpengaruh negatif. Hasil ini ditunjukkan oleh koefisien regresi linear berganda bernilai negatif sebesar minus 0,231 dengan T statistik minus 2,684 dengan signifikan 0,009 yaitu lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, yang berarti semakin rendah moral yang dimiliki karyawan koperasi, maka semakin tinggi terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi yang terjadi. Dewi 2017 yang meneliti pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yarnia 2017, Wijaya 2017, dan Anggreni 2020 yang meneliti mengenai pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Selanjutnya, implikasi penelitian. Secara teoritis, implikasi dari penelitian ini adalah untuk menambah konsistensi dari hasil penelitian terdahulu sehingga dapat menambah teori maupun hasil penelitian mengenai faktor yang
mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi pada koperasi serba usaha. Secara praktis, implikasi dari penelitian ini yaitu dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi koperasi serba usaha di Kabupaten Gianyar untuk lebih meningkatkan keterbukaan informasi agar asimetri informasi tidak terjadi, lebih mempertimbangkan kompensasi yang diperoleh karyawan yang juga akan berpengaruh terhadap kepuasan kerja bagi setiap karyawan, dan juga lebih meningkatkan moral dari setiap karyawan pada koperasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada koperasi serba usaha di Kabupaten Gianyar untuk lebih memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi, mengingat kecurangan merupakan suatu tindakan yang sangat berdampak pada kinerja sebuah koperasi. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, yang berarti semakin tinggi asimetri informasi yang terjadi pada koperasi, maka akan semakin tinggi pula kecenderungan kecurangan akuntansi yang terjadi. Kedua, kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, yang berarti semakin rendah kompensasi yang diperoleh karyawan koperasi, maka akan semakin tinggi terjadi kecenderungan kecurangan akuntansi yang terjadi. Selanjutnya, kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, yang berarti semakin rendah kepuasan kerja yang diperoleh karyawan koperasi, maka akan semakin tinggi terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi yang terjadi. Selanjutnya, moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, yang berarti semakin tinggi terjadinya kecenderungan akuntansi. Selanjutnya, saran. Yang pertama, kepada koperasi serba usaha di Kabupaten Gianyar. Kepada koperasi di Kabupaten Gianyar diharapkan untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan kecenderungan kecurangan yang terjadi sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecenderungan kecurangan. Yang kedua, kepada koperasi di Kabupaten Gianyar diharapkan lebih memperhatikan proses pencapaian sasaran dan pengembangan pribadi. Hal ini agar adanya keseimbangan antara kompensasi yang ditawarkan dengan hasil kerja yang sesuai. Diharapkan juga masing-masing karyawan mampu mengembangkan kemampuan dirinya dalam menghadapi situasi sulit untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kepada koperasi di Kabupaten Gianyar diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran karyawan untuk meminimalisir perilaku apatis. Hal ini agar karyawan lebih aktif dan meminimalisir kegiatan yang dapat merugikan koperasi. Selanjutnya, kepada koperasi di Kabupaten Gianyar diharapkan memperhatikan tanggung jawab dalam penerapan untuk menjadikan laporan keuangan sebagai skala prioritas. Hal ini sangat penting dalam membantu pengambilan keputusan dari pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, kepada peneliti selanjutnya. Peneliti ini hanya meneliti pengaruh asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, kepuasan kerja, dan moralitas individu dengan nilai adjust R sebesar 0,357 atau 35,7%. Pada peneliti yang nantinya berkeinginan untuk meneliti kembali kecenderungan kecurangan akuntansi diharapkan untuk menambah variabel lain. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan hubungan yang jelas mengenai variabel-variabel yang benar-benar mampu mencegah terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi yang dapat merugikan instansi dan orang lain. Baik, sekian pemaparan presentasi dari skripsi yang telah saya selesaikan. Apabila terjadi kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.